Haleluya. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Tetap luar biasa ya. Iya. Ya, harus tetap luar biasa. Tuhan kita dahsyat, amin. Haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar bersama-sama ya. Kita akan menangkap bersama-sama apa yang menjadi pesan Tuhan buat setiap kita. Saya percaya setiap kita rindu terus diperlengkapi. Kita rindu untuk menerima setiap pesan demi pesan yang datang kepada setiap gitu. Dan itu boleh menguatkan setiap kita. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar pesan Tuhan ini. Pesannya adalah, sangat luar biasa Bapak Ibu. Pesannya adalah, jangan remehkan Tuhan. Jangan remehkan Tuhan. Ini mari kita bersama-sama renungkan Bapak Ibu ya. Mari kita bercermin ulang. Apa maksud dan tujuan Tuhan memberikan pesan ini kepada setiap kita? Karena dikatakan, jangan remehkan Tuhan. Iya. Sebelum kita jawab Bapak Ibu, ada sebuah pertanyaan buat setiap kita. Ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita masing-masing. Pertanyaannya sederhana. Mengapa Tuhan sampaikan ini kepada setiap kita? Mengapa sampai Tuhan sampaikan pesan ini kepada setiap kita? Apa maksudnya? Apa yang boleh kita sama-sama tangkap berdasarkan pesan Tuhan dalam minggu ini? Ya, ini menjadi suatu perenungan bagi setiap kita Bapak Ibu ya. Mari kita jawab di hati kita masing-masing tentang pesan Tuhan ini ya. Ya. Pak Ishak sudah menjabarkan Bapak Ibu ya tentang pesan Tuhan ini di hari Selasa kemarin ya. Saya percaya setiap kita boleh menangkapnya ya. Ya. Kita boleh sama-sama menangkap itu di dalam kehidupan setiap kita. Karena gini Bapak Ibu, tanpa sadar kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan suka meremehkan Tuhan. Atau suka merendahkan Tuhan. Ya. Sekalipun mungkin tidak terucap di mulut kita, tidak keluar di mulut kita. Tetapi di pikiran kita mungkin ada banyak pergolakan ya. Ya. Gak keluar di mulut tapi di pikiran. Ya meremehkan Tuhan, merendahkan Tuhan dan kuasanya di dalam kehidupan setiap kita. Ya, artinya kita perlu bersyukur Bapak Ibu ya. Tuhan memberikan tuntunan ini kepada setiap kita. Tanpa lama-lama Bapak Ibu kita akan lihat firman Tuhan. 1 Samuel pasal 17 ayat 52 sampai 54. Ini yang menjadi dasar pesan Tuhan buat kita dalam minggu ini Bapak Ibu. 1 Samuel 17 ayat 52 sampai 54. Saya akan bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan berkata seperti ini. Maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda. Ya, orang-orang Israel dan Yehuda. Mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai dekat Gad dan sampai pintu gerbang Ekron. Dan orang-orang yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan dikatakan gini. Di jalan ke Saaraim. Sampai Gad dan sampai Ekron. 53, kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin. Lalu menjara perkemahan mereka. 54 mengatakan gini. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu. Dan membawanya, kemana Bapak Ibu? Ke Yerusalem. Apa tujuan membawa kepala Goliat ini Bapak Ibu ya? Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kalau kita melihat berdasarkan ayat atau perikop ini Bapak Ibu ya. Hari Selasa Pak Ishak sudah menjabarkan tentang latar belakang dari perikop ini ya. Kalau kita melihat peristiwa ini menceritakan tentang kemenangan Daud atas Goliat. Ya. Dan bukan hanya kemenangan Daud, tetapi kemenangan atas orang-orang Israel secara keseluruhan. Ya. Kemenangan atas suatu bangsa. Ya. Dan bukti kemenangan itu sampai-sampai Alkitab mengatakan kepala Goliat harus Daud bawa ke Yerusalem. Ya. Saya percaya Daud membawa kepala Goliat mungkin agak berat Bapak Ibu ya. Mungkin pakai tali kali ya. Soalnya kan tinggi besar dan bayangkan megang pedangnya ya Daud gak mampu Bapak Ibu mengangkatnya. Iya. Dan Alkitab mengatakan gini, dan ini tidak main-main Bapak Ibu ya. Alkitab mengatakan ada suatu kebangkitan dikatakan di dalam ayat dasar kita. Kebangkitan apa? Kebangkitan dari para prajurit Israel ketika Daud berhasil mengalahkan Goliat.
Mungkin ada suara gemuruh yang sangat dahsyat. Ya, yang tadinya penakut jadi berani. Di Alkitab mengatakan ada suatu kebangkitan yang terjadi. Kebangkitan dari apa? Kebangkitan dari ketakutan, dari hati yang hati yang tawar. Ini kan sesuatu yang hebat. Dari seorang pribadi Daud, pasukan-pasukan Israel menjadi pemberani. Ya. Apalagi Bapak Ibu, kita bisa melihat pihak musuh kalah telak. Alkitab mengatakan bahkan mayat orang Filistin bergelimpangan dikatakan. Artinya, wah udah seperti kayak sampah aja berserakan gitu ya. Tapi kita perlu belajar sesuatu Bapak Ibu ya. Kemenangan yang terjadi ini bukan semata-mata hebatnya orang-orang Israel dalam hal bertempur. Namun kemenangan itu terjadi karena Tuhan terlibat di dalamnya. Ya, Tuhanlah yang memberikan kemenangan atas umat-umat Israel pada saat itu. Ya. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu ya, di awal pertempuran melawan bangsa Filistin, sebetulnya mereka tidak menyangka atau tidak menaruh ekspektasi bahwa Israel akan mengalami kemenangan yang demikian hebat ini. Ya. Mereka tidak terpikirkan sebelumnya ya, bahwa mereka akan memenangkan pertempuran tersebut. Kalau kita mempelajari ya, sebelum pertempuran mereka meremehkan tentang kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah mereka. Dengan cara apa? Tidak melibatkannya. Ya. Mereka ragu. Mereka tidak menyadari bahwa ada Tuhan yang tidak terbatas di pihak mereka. Mereka gak libatkan Tuhan. Mereka hanya mengandalkan pengalaman dan pengalaman mereka. Mereka hanya mengandalkan kehebatan perang mereka mungkin di masa sebelum-sebelumnya. Ya, tanpa melibatkan Tuhan. Ini yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita di dalam inti pesan Tuhan Bapak Ibu. Saya akan bacakan Bapak Ibu buat setiap kita. Ini sangat penting untuk kita sama-sama tangkap dan renungkan ya Bapak Ibu. Ya. Dikatakan gini, Tuhan sedang mengatakan kepada kita agar jangan pernah meremehkan kuasanya. Ia adalah Tuhan yang tidak perlu diragukan lagi. Mendengar ini tentunya dari pihak orang percaya akan keberatan apabila ia dikatakan meremehkan Tuhan. Umumnya orang percaya akan berkata bahwa mereka selalu percaya kepada Tuhan. Umumnya seperti itu. Namun sesungguhnya melalui kebanyakan sikap hati dan tindakan pihak orang percaya, secara tidak disadari sebetulnya banyak dikatakan banyak ya, tidak sedikit. Banyak yang sedang meremehkan kuasa Tuhan. Ini kalau kita renungkan Bapak, ini sebuah teguran buat setiap kita loh. Tanpa sadar kita mungkin ya meragukan Tuhan. Meremehkan Tuhan dan kuasanya di dalam kehidupan setiap kita. Ya. Kita bersyukur Bapak Ibu Tuhan ingatkan ini kepada setiap kita. Supaya kita berbenah diri ya Bapak Ibu ya. Bercermin ulang. Supaya tidak ada sikap-sikap yang seperti ini yang meremehkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Dua hal yang disampaikan Pak Ishak, secara cepat saya akan bacakan buat setiap kita Bapak Ibu. Yang pertama, jangan sekedar berharap namun biasakanlah untuk tetap percaya dan mau bergerak bersama Tuhan. Seberapa kita yang rindu bergerak bersama dengan Tuhan Bapak Ibu? Wow, percaya setiap kita rindu bersama-sama bergerak bersama Tuhan. Yang kedua, jangan tidak sepakat dengan tuntunan dan hukum-hukumnya Tuhan. Kesepakatan ini sangat penting Bapak Ibu. Ini menentukan tentang posisi kita, tentang posisi kemenangan atau tidak dalam kehidupan setiap kita. Selama kita tidak sepakat dengan Tuhan, bagaimana kita bisa melihat kemenangan di dalam kehidupan setiap kita? Oke, mungkin bisa menang tanpa Tuhan, tapi itu kemenangan biasa-biasa. Bukan kemenangan yang dahsyat. Kemenangan seperti kayak habis lomba 17 Agustus Bapak, itu kemenangan biasa-biasa saja. Nah pagi hari ini Bapak Ibu saya tidak akan panjang-panjang Bapak Ibu. Kita akan belajar satu hal. Apa yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang percaya yang memiliki kepercayaan besar bahwa kita sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa.
Sangat sederhana Bapak Ibu, tidak akan jauh-jauh dari apa yang Pak Ishak sampaikan ya. Yang kita perlu lakukan adalah gini. Yang perlu kita lakukan adalah jangan memilih untuk tidak sejalan dengan Tuhan. Jangan memilih untuk tidak sejalan dengan Tuhan. Artinya gini, harus sejalan. Jangan sampai tidak sejalan. Karena kalau tidak sejalan ada dampak yang besar yang akan kita terima, yang orang-orang percaya terima. Ya. Apa dampaknya? Apa dampak yang besar jika seseorang tidak sejalan dengan Tuhan? Ya pastinya tidak ada kemenangan. Tidak akan ada perkara-perkara yang dahsyat dalam kehidupan orang percaya tersebut. Datar saja hidupnya udah. Ya. Banyak takutnya ketika menjalani sesuatu. Karena pegangannya adalah pengalaman dan kekuatan sendiri. Atau cara-cara sendiri. Ya. Kita bisa melihat seperti Saul dan prajurit-prajurit Israel. Sebelum Daud hadir di medan pertempuran. Mereka apa? Takut dan tawar hati. Bingung mau melakukan apapun gitu. Tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak sejalan artinya kan berseberangan. Pak Ishak bahas kemarin tentang hukum-hukum. Tidak selaras dengan hukum-hukum Tuhan. Ya. Tidak ada kesamaan. Bertolak belakang dari apa yang seharusnya mereka jalanin. Tidak sama. Masing-masing. Pertanyaannya, kenapa sampai bangsa Israel tidak melibatkan Tuhan? Kenapa enggak nanya Tuhan? Ya. Nah kita mau belajar Bapak Ibu ya. Kita belajar dari kehidupan Saul dan prajurit-prajurit yang tergabung dalam pertempuran tersebut ya. Pada waktu mereka berhadapan melawan bangsa Filistin. Sebelum Daud hadir di medan pertempuran, Saul dan prajurit-prajuritnya tidak sejalan dengan Tuhan. Dari mana kita bisa lihat tidak sejalan dengan Tuhan? Dari sikap mereka. Dari cara-cara mereka menghadapi Goliat yang sedang mengintimidasi mereka. Karena tidak ada satupun yang bisa mereka lakukan ketika Goliat sedang melemparkan kata-kata yang menakutkan kepada bangsa Israel. Ya. Mungkin posisinya mereka tunjuk, kamulah yang maju, kamulah yang maju. Sedangkan Goliat sedang mengucapkan sesuatu yang merendahkan orang-orang Israel. Sekian banyaknya tidak ada di antara mereka yang mengingatkan satu dengan yang lain bahwa mereka memiliki Tuhan yang dahsyat. Gak ada yang dari sekian banyak orang tidak ada yang mengingatkan bahwa kita punya Allah yang hebat loh, yang dahsyat. Itu menunjukkan mereka tidak mengenal Allah dengan baik, dengan benar. Ya. Mereka lupa bahwa mereka memiliki Allah yang tidak terbatas dalam hidup mereka. Mungkin sama dengan hal kehidupan setiap kita sebagai umat Tuhan Bapak Ibu. Tanpa sadar. Ketika kita mungkin sedang mengalami sesuatu yang sulit dalam kehidupan setiap kita. Di dalam keluarga tidak ada yang mengingatkan kita punya Tuhan loh. Sibuk dengan urusan masing-masing sehingga lupa. Ada Allah yang dahsyat yang selalu hadir seharusnya gitu. Tetapi sekian banyak orang tidak ada yang noel sedikit pun. Ingat loh, kita punya Tuhan loh. Karena sibuk dengan pengalaman. Sibuk dengan mungkin pencapaian yang kemarin. Sehingga lupa bahwa kita tuh punya Tuhan gitu loh. Itu kerap kali terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya.
Itu menjadi perlindungan saya secara pribadi ketika Tuhan menyampaikan pesan ini. Jangan-jangan memang kita sedang meremehkan Tuhan gitu loh. Ini mah kan keputusan yang sederhana, gak perlu Tuhan lah. Kadang-kadang seperti itu. Untuk perkara ini mah gak perlu Tuhan. Kita juga bisa. Itu sedang meremehkan Tuhan. Tidak menganggap Tuhan itu ada. Tidak menganggap Tuhan itu bisa berperkara dalam segala sesuatu di dalam kehidupan setiap kita. Berbeda, ini ada perbedaannya. Berbeda ketika Daud sudah hadir. Daud itu sejalan dengan Tuhan, itu banget. Sejalan dengan Tuhan. Makanya ketika dia menghadapi Goliat, Daud bilang gini, harusnya ini sama terucap juga di dalam mulut orang-orang prajuritnya Saul ya. Daud bilang gini, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Coba, baru muncul Daud. Ketika mendengar tentang intimidasi, dia maju. Harusnya ucapan yang keluar dari mulut Daud ini sama juga keluar dari prajurit-prajurit yang lain. Ya. Harusnya kami mendatangi engkau dengan nama Tuhan kami. Tuhan yang dahsyat. Harusnya gitu kan. Mari kita lihat di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel 17, 45. Kita lihat sebentar ini Bapak Ibu ya. Dikatakan gini, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Nah ini di bagian belakangnya. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Dahsyat. Perkataan ini dahsyat. Karena memang sejalan dengan Tuhan. Daud sejalan dengan Tuhan. Apa yang terucap di mulut Daud menunjukkan tentang sebuah relasi, hubungan yang terus menerus dibangun. Daud tidak pakai nama sendiri, aku datang dengan namaku sendiri, tidak. Itu mah kata-katanya Saul dan prajurit yang lain. Makanya mereka gak berani. Daud berbeda, aku mendatangi engkau dengan nama Allah. Semesta alam. Dan kita bisa melihat hasilnya apa? Kemenangan. Kalau sejalan dengan Tuhan itu endingnya tuh itu. Kalau sejalan dengan Tuhan pasti akan melihat kemenangan. Katakan kemenangan Bapak Ibu. Kalau tidak sejalan dengan Tuhan, tidak akan pernah kita bisa melihat kemenangan. Tidak ada perkara-perkara yang dahsyat yang terjadi. Karena memang gak sejalan dengan Tuhan. Seberapa kita yang rindu sejalan dengan Tuhan Bapak Ibu. Bergerak sejalan dengan Tuhan. Musuh apapun yang kita hadapi. Bukan kata kita, aku akan datang menantang dengan kekuatanku. Enggak. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Yang dahsyat itu. Coba kita renungkan Bapak Ibu. Kalau dalam sebuah keluarga ya, pasangan suami istri. Kalau tidak sejalan, endingnya gimana? Bisakah melihat kemenangan terjadi? Yang justru terlihat adalah kehancuran. Kalau tidak sejalan dengan pasangan, tidak sejalan dengan Tuhan, tidak sejalan dengan mungkin dalam sebuah organisasi di mana kita dibentuk untuk menjadi dewasa. Di mana mau bertumbuh kalau nggak sejalan? Bagaimana berbuah kalau tidak sejalan? Bagaimana Tuhan bisa mempercayakan sesuatu hal yang besar kalau kita tidak sejalan dengan Tuhan? Mari kita bercermin, kita cek kembali kehidupan setiap kita. Jangan-jangan kita stagnan. Kita sudah lama ikut Tuhan. Tapi tidak ada sesuatu yang Tuhan percayakan. Hal-hal yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Karena memang gak sejalan gitu. Waktu kita memutuskan tidak sejalan, kita sedang meremehkan Tuhan. Sedang merendahkan Tuhan. Jangan pikir keputusan kita itu lebih dahsyat dari apa yang Tuhan tuntun gitu.
Kalau kita tidak sejalan, kita akan terus melihat kebuntuhan yang terjadi dalam kehidupan setiap kita. Dan akhirnya tidak terjadi progres yang dahsyat di dalam kehidupan setiap kita. Ya, mati langkah. Bangsa Israel sedang mengalami itu sebelum Daud datang. Mati langkah. Mau maju nggak bisa, mau mundur juga nggak bisa. Mau lari juga nggak bisa, dikejar pastinya. Dan bersyukurnya adalah ada Daud. Tentunya Daud bukan sendiri, bersama dengan Tuhan. Daud gak sendiri. Setiap dia ngomongin apapun dia dengan Tuhan, dengan Tuhan, dengan Tuhan. Mari kita putuskan Bapak Ibu. Harus sejalan dengan Tuhan, amin Bapak Ibu. Sejalan dengan pasangan, sejalan dengan keluarga. Ya sejalan juga dengan gereja kita Bapak Ibu ya. Jangan mencak-mencok ke mana-mana gitu ya. Akhirnya nanti Tuhan gak mempercayakan apapun dan sangat disayangkan gitu. Dalam kehidupan setiap kita. Nah selanjutnya Bapak Ibu, selanjutnya adalah kita akan belajar dua sikap orang yang suka meremehkan Tuhan. Nah kita akan belajar di perjanjian baru Bapak Ibu ya. Ini ada hal-hal yang kita sama-sama lihat nanti Bapak Ibu ya. Sikap yang pertama adalah orang yang suka menghindari ibadah. Kalau urusan ibadah banyak kali alasannya. Tapi kalau urusan uang selalu bisa. Sakit pun dibisa-bisain. Benar ya Bapak Ibu ya? Harusnya kan ibadah kan dibisa-bisain. Sakit pun dibisa-bisain. Harusnya gitu. Saya mau sampaikan gini Bapak Ibu. Bahwa menghindari ibadah itu termasuk salah satu sikap meremehkan Tuhan ya. Menurut saya gitu Bapak Ibu ya. Atau merendahkan Tuhan. Karena merasa tidak perlu Tuhan. Merasa Tuhan itu tidak penting, makanya orang menghindari ibadah. Coba. Gak mau ibadah. Ibadah itu bukan lihat apanya, buat pemusiknya, bukan. Ibadah itu ada Tuhan. Ada perkataan Tuhan yang disampaikan. Ada pesan-pesan yang disampaikan buat setiap kita. Ya. Ada satu ungkapan pemazmur mengatakan di dalam Mazmur 84 ayat 11. Dikatakan lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Mazmur 84 ayat 11. Ya. Dikatakan sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini begitu jelas. Pemazmur begitu mengerti tentang bagaimana hidup dalam bersekutu dengan Tuhan. Datang ibadah pun bukan atas dasar kerinduan. Tetapi karena paksaan orang-orang terdekat. Waktu seseorang menghindari, memutuskan tidak ibadah. Sejujurnya sedang merendahkan Tuhan. Aku gak perlu Tuhan. Tuhan tuh gak penting-penting banget di dalam kehidupan saya. Kadang ada ungkapan yang keluar seperti itu. Sehingga ada tekanan, oke, ibadah ya, baru ikut ibadah. Tanpa kerinduan gitu. Ya. Daud mengatakan di dalam Mazmur 62 ayat 2. Sangat terkenal, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyala keselamatanku. Ya. Hanya dekat Allah saja. Bagaimana mau dekat dengan Allah? Ibadah dipaksa-paksa. Ya, beribadah ya menghindar. Jadi jangan sampai kita menghindari ibadah, pertemuan-pertemuan ibadah. Ada firman-Nya juga mengatakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ketika firman Tuhan sampaikan ini kan artinya sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan setiap kita. Itu salah satu sikap meremehkan Tuhan ketika seseorang menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi setiap keluarga kita mari ajak untuk beribadah bersama-sama. Yang kedua Bapak Ibu ya.
Nah, kita akan lihat di contoh di perjanjian barunya Bapak Ibu ya. Sikap yang kedua adalah orang yang suka membatasi kuasa Tuhan bekerja. Sikap yang kedua adalah bagian B, orang yang suka membatasi kuasa Tuhan bekerja. Tidak percayaan, ragu, bimbang. Itulah modelnya Bapak Ibu ya. Ya kalau kita berenungkan di Bapak Ibu ya, model seperti ini tanpa disadari suka meremehkan kuasa Tuhan bekerja. Menganggap itu Tuhan itu terbatas. Ya. Kan kita undang Tuhan kan gak perlu harus pakai liturgi kan. Wah, mungkin bangsa Israel mungkin repot kali kalau kita undang Tuhan datang ya. Enggak, baru kita juga berucap Tuhan hadir kok. Bahkan tanpa kita minta pun Tuhan hadir. Tapi perlu kita harus minta, Tuhan ini sedang menghadapi sesuatu. Ya. Saya mau sampaikan bahwa Tuhan kita tidak terbatas. Amin Bapak Ibu ya. Nah kita lihat contoh pertama Bapak Ibu. Contoh pertama. Dua peristiwa di dalam Alkitab perjanjian baru Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Ini contohnya sangat sederhana Bapak. Kita baca saja ayatnya Bapak Ibu ya. Secara cepat saya bacakan. Injil Yohanes 6 ayat 5 sampai 9. Ini tentang peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Injil Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai 9. Saya bacakan secara cepat saja Bapak Ibu ya. Ayat 5 mengatakan ini. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dilakukannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak cukup. Coba lihat. Roti seharga 200 dinar tidak cukup untuk mereka ini. Ini perkataan apa ini? Sekalipun, dijelaskan lagi, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Kan Yesus sudah kasih perintah, kamu harus memberi mereka makan. Ya, di Injil yang lain mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Ayat 8, seorang dari murid-muridnya itu Andreas, saudara Simon Petrus berkata kepadanya. Ayat 9, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, nah ini lagi. Tetapi apakah artinya? Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Murid-murid lagi ngomong gak akan cukup. Apa gunanya? Gak cukup. Cuman ada ini nih. 5 roti dan 2 ikan. Mana cukup? Tuhan bilang kamu harus memberi mereka makan. Ya. Kalau kita perhatikan di ayat 7 mengatakan roti seharga 200 dinar ini tidak akan cukup untuk mereka ini. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Mereka lupa ya, murid-muridnya lupa. Di samping mereka itu ada orang yang tidak terbatas. Ada pribadi yang tidak terbatas. Ada Tuhan yang dahsyat. Katakan Tuhan yang dahsyat Bapak Ibu. Tapi lihat, kadang-kadang ini terucap di dalam mulut orang-orang percaya. Mana bisa, mana cukup. Itu kan sedang meremehkan. Ya, sampailah roti 5 roti dan 2 ikan di tangan Yesus pada saat itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada sesuatu yang dahsyat yang terjadi. Ada mujizat. Tetapi murid-murid mengatakan, gak akan mungkin, gak bisa. Pesan ini datang sama kita. Jangan remehkan Tuhan. Yang kecil kalau sudah di tangan Tuhan itu dahsyat Bapak Ibu. Sisa berapa Bapak Ibu? 12. Diberikan kepada siapa? Itu yang suka ngomong itu gak cukup. Gak cukup. Itu Tuhan buktikan ini. Satu bakul kalian ya. Jadi kayak kasar banget yang jadinya Bapak Ibu ya. Selama ada Tuhan, selama ada keterlibatan Tuhan, kita akan melihat perkara-perkara dahsyat. Tapi jangan biasakan keluar kata-kata yang meragukan Tuhan.
Mana bisa dong Tuhan. Selama Tuhan terlibat di dalamnya, bisa. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Kita akan selesai Bapak Ibu ya. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua ketika Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah mati selama 4 hari. Kita akan lihat lagi ayatnya Bapak Ibu ya. Injil Yohanes pasal 11 ayat 20 sampai 25. Saya akan bacakan juga secara cepat Bapak Ibu, kita selesai. Injil Yohanes 11 ayat 20 sampai 24. Dikatakan gini, ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Ini setelah Yesus menunda ya kedatangannya ya. Tetapi Maria tinggal di rumah. Ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Ini Yesus ngomong, saudaramu akan bangkit. Ayat 24, kata Marta kepadanya, aku tahu, ini jawaban yang meremehkan ini. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu, apa Alkitab katakan Bapak Ibu? Pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Coba ini, cara pandangnya coba lihat. Itu seolah-olah ada Yesus loh. Maria dan Marta tahu loh, Yesus itu dahsyat, Tuhan itu dahsyat. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan. Ini menjawab, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Yesus sengaja menunda kedatangannya. Lazarus sudah 4 hari mati, meninggal Bapak Ibu. Sudah mungkin mau membusuk kali ya. Sengaja Tuhan. Tetapi jawaban Marta gini, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Lah pikirannya nanti. Gak akan mungkin saat ini, maksudnya gitu. Gak akan mungkin detik ini. Tuhan bilang dia akan bangkit. Kadang-kadang itu terucap di dalam mulut kita sebagai orang-orang percaya Bapak Ibu. Gak mungkin Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu, selama ada Tuhan. Selama ada Tuhan, pasti ada perkara-perkara dahsyat. Bangkit gak Bapak Ibu? Oh bangkit. Apa sih yang tidak mungkin bagi Tuhan? Seharusnya gini, Saul prajurit Israel pada saat itu harusnya berpikir tentang sesuatu. Oh iya, kita punya Tuhan yang tidak terbatas. Tetapi harus muncul Daud. Muncul Daud baru sejalan. Yang tadinya Saul tidak sejalan. Ketika Daud hadir, baru sejalan. Apa yang terjadi? Ada kebangkitan. Ya, mereka bangkit bersama-sama menyerang orang Filistin. Itu dahsyat dari yang tadinya takut. Ya, pastikan kita sejalan dengan Tuhan Bapak Ibu. Maka kita akan melihat hal-hal yang dahsyat. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.